Wamendagri ingatkan ASN harus siap di hari pertama kerja. PMI obati rindu masyarakat akan kampung halaman. Tim Inasar berikan penanganan bencana gempa di Myanmar. Gunung Merapi di Sumbar kembali erupsi. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa terus dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia, serta keberkahan selalu menyertai Anda. Apalagi hari ini sudah memasuki puncak arus balik Lebaran 2025, meskipun hari libur ini sudah akan berakhir. Namun jangan sampai loyo dan juga harus tetap semangat dan juga harus wujudkan harapan baru. Dan tentunya PSI akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Ini dia Punya Bapak Pagi, Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Selasa kemarin tiba di Kabupaten Fakfak, Papua Barat bersama istri dan juga anak-anaknya dalam rangka mudik Lebaran. Dan pastinya pemirsa, kedatangannya di Bandara Siboru disambut langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, Wakil Bupati Donatus Nimibik Kendik, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kedatangan Menteri SDM di Kabupaten Fakfak tidak hanya pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri, tetapi juga bertemu dengan orang tua dan keluarga besarnya yang berada di Fakfak. Momen kepulangannya ini disambut dengan prosesi adat khas Fakfak yang penuh kehangatan dan kehikmatan. Setibanya di Bandara Siboru, Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengalungkan tomang sebagai tanda penghormatan bagi tamu kehormatan. Sementara itu, istri Menteri Bahlil menerima tas adat dari yang secara khusus diberikan kepada perempuan sebagai simbol penghargaan dalam budaya Fakfak. Kehadiran Menteri Bahlil di tengah masyarakat menjadi simbol eratnya ikatan emosional serta kepeduliannya terhadap tanah kelahirannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga mengingatkan ASN atau aparatur sipil negara agar tidak telat pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri. Dirinya juga mengatakan para aparatur sipil negara tak bisa bersantai-santai dan harus siap kerja pada hari pertama. Seluruh para pekerja kini menghabiskan waktu libur usai mendapatkan cuti bersama Lebaran Idul Fitri. Para pekerja ini nantinya akan kembali masuk bekerja seperti biasanya pada tanggal 8 April mendatang. Oleh karena itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengimbau para pekerja, khususnya aparatur sipil negara, untuk tidak telat di pertama hari kerja usai cuti Lebaran. Nggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal bihalal semuanya. Nah itu harus on time. Halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama. Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, ya kantor-kantor kementerian itu hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah. Bima menyebut ASN tak boleh bersantai-santai dan harus dalam kondisi siap untuk bekerja seperti biasanya. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmatamin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Polda Lampung juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi puncak arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi pada 4 hingga 7 April 2025. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas menuju Pelabuhan Bakauheni, salah satunya menerapkan delay system. Dalam rangka mengatasi potensi penumpukan kendaraan, Polda Lampung telah menyiapkan rest area sebagai buffer zone untuk menampung kendaraan sebelum memasuki pelabuhan. Nantinya rest area juga akan digunakan untuk screening tiket sehingga pengendara yang memasuki pelabuhan sudah memiliki tiket keberangkatan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan pihaknya juga akan menerapkan delay system berdasarkan kode warna yaitu hijau, kuning, dan merah. Apabila antrian mencapai kilometer 4, maka sistem kuning diterapkan dengan mengaktifkan seluruh buffer zone di tol dan jalur arteri seperti lintas tengah, lintas barat, lalu lintas timur. Helmi menyebut jika kondisi memburuk pihaknya akan menerapkan kode merah yakni dengan menutup akses ke Pelabuhan Bakauheni. Kami di Lampung memiliki strategi dalam upaya mengantisipasi puncak
arus balik yang diprediksi tanggal 6, 7 bahkan mungkin 5, 6, 7 ini ya. Sehingga dalam rangka mengantisipasi itu kita sudah siapkan, yang pertama adalah menyiapkan rest area sebagai buffer zone apabila terjadi penumpukan ya atau antrian. Kemudian di rest area tersebut juga kita gunakan juga sebagai screening tiket, sehingga mereka atau masyarakat yang masuk ke pelabuhan itu sudah memiliki tiket. Kemudian apabila antrian itu sudah sampai di kilometer 4 di sini, itu kita terapkan delay system, tapi masih kuning ya. Kita terapkan hijau, kuning dan merah ya. Kita terapkan kuning. Nah, semua buffer zone yang ada baik di tol maupun di arteri, baik itu lintas tengah, lintas barat maupun lintas timur, itu kita aktifkan untuk melakukan delaying system. Tapi kalau sudah lewat, nah baru kita menggunakan red, kode red. Ini berarti delay system sana betul-betul kita tutup. Tapi selama ini sampai dengan hari ini itu belum kita gunakan, masih hijau ya, masih hijau. Nah, di titiknya tuh di mana aja Pak, kalau boleh tahu buffering zone-nya, terus di mana, terus kemudian titik-titik yang harus diwaspadai, pecah-pecahnya di mana nih, agar para pemudik baik dari jalur arteri maupun yang dari tol bisa terlebih dahulu menyiapkan. Ya, jadi untuk di ruas tol, khususnya jalur B yang menuju ke pelabuhan Bakauheni ada 5 rest area yang sudah kita siapkan ya. Itu kalau misalkan sudah kode red itu bisa menampung hampir 1.500 bahkan sampai 2.000 kendaraan. Kemudian di arteri ya, di arteri ada beberapa yang juga sudah kita siapkan sebagai buffer zone. Contoh misalkan di Gor Waihandak untuk lintas selatan, lintas tengah dan timur. Kemudian ada juga di rumah makan Tiga Saudara ya, dan beberapa tempat-tempat lain. Jadi bisa sekitar mungkin sampai dengan 1.000 kendaraan bisa kita lakukan kanalisasi untuk supaya bisa mereka kita tunda berada di sana, menunggu di sini bisa terurai dengan baik. Dengan persiapan ini diharapkan puncak arus balik di Lampung, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni, dapat berjalan lancar dan mengurangi kemacetan di sekitar pelabuhan. Dari Bakauheni, Lampung, Jihan Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di hari keempat Lebaran atau H+2 ribuan kendaraan roda 2 memadati Pelabuhan Bakauheni sejak pagi hingga sore. Dan dari PT SDB Bakauheni juga mencatat pada H+3 pemudik sepeda motor yang menyeberang ke Pulau Jawa sebanyak 6.323 unit. Ribuan sepeda motor yang akan menyeberang ke Pulau Jawa pada hari keempat Lebaran atau H+2 memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Berdasarkan pantauan pemudik, sepeda motor ini sejak pagi hingga sore terus memadati tol gate dan kantung parkir sepeda motor. Pada umumnya, para pengemudi sepeda motor ini telah usai melaksanakan momen libur Lebaran di kampung halamannya dan ingin beristirahat lebih lama sebelum beraktivitas kembali di Pulau Jawa. Mereka juga mudik menggunakan sepeda motor karena lebih ekonomis dibandingkan dengan angkutan umum. Cukup lancar. Ada hambatan nggak tadi? Enggak ada sih. Pulang kemana ini? Ke Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Dari sana ya? Iya, betul. Kenapa berangkat sekarang? Kenapa? Berangkatnya sekarang? Biar nggak kena macet aja sih. Ini sama siapa aja? Sama adik. Ya. Kemudian apa bawa apa nih? Bawanya nggak tahu. Bawa pisang aja sih, pisang keripik pisang. Gitu. Oh, gitu. Pulang ke? Bawa pulang ke Tangerang. Bu, ini kan pakai motor nih Bu. Ya. Apa nggak takut Bu jalan? Alhamdulillah sih enggak, udah biasa. Ya. Nggak macet juga sih, lancar. Kenapa milih sekarang jalannya? Karena ada keluarga yang mau kerja, terus dia ngejemput kita gitu, kita nggak tahu jalan ke arah mau ke Tangerangnya. Kemarin berapa hari di Lampung? Dari tanggal 25 sampai sekarang tanggal berapa sih? 3, ya. Pilihan naik motor kenapa Bu?
Hemat. Oh hemat. Bisa hemat berapa banyak tuh Bu? Wah, hematnya gede. Ini kayak gini tuh paling habis 120-an. Udah 2 orang bisa kan gitu. Kalau naik bus? Naik bus 2,5 1 orang lah, kurang lebih. Artinya lebih mengirit ya Bu ya? Berdasarkan data ASDP Bakauheni, pihaknya pada hari ini telah menyeberangkan pemudik sepeda motor sebanyak 6.323 unit dan sejak H+7 tercatat sudah ada 17.509 unit sepeda motor yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Angka ini akan terus bertambah mengingat prediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni akan terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu esok. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Jasa Marga ini mencatat lebih dari 2,1 juta kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabodetabek sejak H-10 hingga H+2 libur Idul Fitri 1446 Hijriah atau pada periode 21 Maret hingga 1 April 2025. Selain itu, angka tersebut merupakan akumulatif dari 4 gerbang tol utama yaitu gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kalihurip Utama, dan gerbang tol Cikupa dan gerbang tol Ciawi. Total volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek hingga kini naik 28,1% jika dibandingkan dengan lalu lintas normal dan naik 0,6% dari lalu lintas Lebaran 2024 pada periode yang sama. Adapun rincian lalu lintas dari arah timur atau gerbang tol Cikatama ini sebanyak lebih dari 1.200.000 kendaraan. Total tersebut meningkat dari lalu lintas normal. Untuk menangani kepadatan arus balik, Jasa Marga juga kembali memberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% selama periode 3 hingga 5 April 2025 dan 8 hingga 10 April 2025. Jasa Marga juga menghimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Idul Fitri 1446 Hijriah dengan baik untuk menghindari kepadatan arus balik. Dari Karawang, Sri Dewi Andayani, Robai, Raihan, Sinpo TV melaporkan. Pasca libur Lebaran 1446 Hijriah, arus balik di Terminal Kampung Rambutan ini mulai ramai dipadati pemudik hingga saat ini tercatat ribuan penumpang yang telah mulai berdatangan dari pagi hingga sore hari ini. Adapun nantinya puncak arus balik akan diprediksi berlangsung pada Sabtu dan juga Minggu mendatang. Arus balik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai ramai dipadati para penumpang yang usai melaksanakan silaturahmi bersama sanak saudara mereka. Tercatat sudah ada 1.065 pemudik yang turun di Terminal Kampung Rambutan dengan total 95 bis antar kota, provinsi, atau akap. Hal itu berbanding terbalik dengan persentase tahun lalu di 2024, yang dimana arus balik tahun 2025 kini terlihat cenderung menurun hingga 80%. Diperkirakan puncak arus balik di Terminal Kampung Rambutan akan terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Ya, untuk arus balik di Terminal Kampung Rambutan pada periode angkutan Lebaran 2025 ini, untuk di hari ini tadi pagi hari ya, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang tadi tercatat penumpang yang datang itu sebanyak 1.065 orang dengan menggunakan bis sebanyak 95. Ini masih terhitung landai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode yang sama itu di sampai dengan kemarin di tanggal 1 April ya, penumpang tiba itu persentasenya turun sekitar 80% bahkan dari periode tahun yang lalu. Selain itu, guna mengantisipasi puncak arus mudik, Kepala Terminal Kampung Rambutan, Yusa Ramadoni akan menyiapkan bis lanjutan seperti Transjakarta agar mengurangi kepadatan di terminal nanti. Dari Jakarta, Max, juru kamera Dio Malau, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, wisatawan padati Pantai Pangandaran. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan.
setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Jumlah wisatawan di Pantai Pangandaran ini menunjukkan peningkatan pada libur Lebaran. Puluhan ribu pengunjung terdata pengelola berupaya untuk menjaga kenyamanan pengunjung meski antrian kendaraan ini lebih panjang. Pantai Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jawa Barat selama libur Lebaran. Mulai dari Rabu siang hingga kini, Kamis 3 April 2025, pengelola mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat secara signifikan. Selama masa libur Lebaran, pantai ini berhasil menarik hingga 40.000 wisatawan per hari. Peningkatan jumlah pengunjung terlihat jelas dengan adanya antrian panjang kendaraan yang mulai terpantau sejak pagi hari. Wisatawan yang datang ingin menikmati suasana pantai yang indah dan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pengelola untuk menunjang kenyamanan mereka selama berlibur. Keberadaan Pantai Pangandaran yang mudah dijangkau dan menawarkan berbagai kegiatan wisata menjadi alasan utama tingginya minat pengunjung. Pengelola berharap meski ramai, situasi ini tetap dapat dikelola dengan baik untuk menjaga kenyamanan wisatawan yang datang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Taman Mini pemirsa. Pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah ini menyebutkan bahwa para pengunjung yang berwisata ke TMI dapat melepas rindu pada kampung halamannya. Hal ini dikuatkan dengan adanya fasilitas seperti anjungan daerah yang mewakili asal muasal daerah-daerah di Indonesia. Manajer Sekretaris Korporat Taman Mini Indonesia, Indah Novera Mayangsari mengatakan, para pengunjung dapat melepas rindu kampung halamannya dengan mengunjungi kawasan wisata tersebut di periode libur Lebaran 2025. Menurutnya, kehadiran fasilitas seperti anjungan rumah khas daerah serta kuliner khas daerah di tanah air dapat mengobati perasaan para pengunjung yang tidak berangkat mudik di tahun ini. Dan tentunya karena di Taman Mini ini kita banyak anjungan-anjungan daerah bagi orang yang nggak mudik pun datang ke sini kan. Jadi misalnya dia nggak sempat pulang kampung, dia bisa datang ke anjungan provinsinya. Dan juga selama pekan ini kita itu ada bazar UMKM, ada lebih dari 100 tenan yang menyediakan kuliner-kuliner khas daerah. Jadi bisa sedikit mengobati rasa rindu akan kampung halaman. Betul, jadi Lebaran ke TMI berasa pulang kampung. Adapun memang seperti kuliner, pihak Taman Mini Indonesia Indah memang melakukan mitra bersama untuk mendukung operasional tempat wisata serta menguatkan UMKM lokal. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Mutia Anggiani, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah menyebutkan adanya tren kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode libur Lebaran. Untuk periode Lebaran kali ini, sebanyak 20.000 masyarakat diprediksi memadati kawasan TMI. Jumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur diprediksi akan mencapai 120.000 pada periode 31 Maret hingga 6 April mendatang. Pihak TMI melalui manajer sekretaris korporatnya, Novera Mayangsari, memaparkan di tiap harinya Taman Mini dipadati sebanyak 20.000 lebih pengunjung. Perakiraan ini ditetapkan pihak Taman Mini untuk memastikan kepadatan tidak membludak pada akses masuk sehingga pengunjung dapat berlibur dengan nyaman. Di sisi lain, Mayang membandingkan statistik data jumlah pengunjung tahun lalu di periode yang sama sehingga didapat hari kedua usai Lebaran menjadi waktu favorit masyarakat. Total pengunjung yang berlibur Taman Mini juga ada yang berasal dari luar daerah Jakarta yang memilih untuk mudik ke Jakarta. Kalau kita lihat trennya dari tahun lalu, tahun ini cukup agak ada peningkatan ya. Dan kemarin di hari Lebaran ketiga itu jauh lebih tinggi jumlah pengunjungnya dibanding 2 hari sebelumnya. Kalau lihat tahun lalu biasanya tuh ramainya tuh di Lebaran kedua ya. Tapi ternyata kemarin di Lebaran ketiga juga lebih ramai daripada Lebaran kedua. Jadi sebenarnya
kami sudah memprediksi selama 1 pekan ini kita menargetkan pengunjungan sebanyak 120.000. Jadi mungkin berarti sekitar 20.000-an dalam sehari. Ya, syukur-syukur hari ini juga jauh lebih tinggi dari kemarin. Pihak TMII pun juga tetap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan berlibur di TMII. Dari Jakarta, Max, juru kamera Mutia Giani, tim liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang anggota Banser nyaris dikeroyok massa setelah menendang petasan yang sudah dinyalakan warga di tengah jalan. Situasi ini pun sempat memanas sebelum akhirnya dilerai oleh beberapa tokoh masyarakat. Viral, seorang diduga anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser hendak dikeroyok massa lantaran menendang petasan milik warga di jalan raya. Berdasarkan video yang banyak ditonton di X, diperlihatkan suasana Hari Raya Idul Fitri di sebuah jalan raya, di mana banyak warga berpakaian Islami akan atau sudah menunaikan ibadah sholat Id. Di tengah jalan itu terdapat petasan yang menyala. Menyadari hal itu berbahaya, seorang berbaju loreng yang dilengkapi rompi mendekati benda itu. Pria yang disebut-sebut bagian dari Banser itu lantas menendang petasan tersebut. Namun petasan yang kemudian meledak justru nyaris mengenai pengendara yang kebetulan lewat. Setelahnya terduga Banser itu dihampiri warga yang tampak marah, merasa sedang diamuk. Sang petugas berusaha menghindari kerumunan demi keselamatan. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti lokasi dan waktu kejadian tersebut. Akan tetapi peristiwa itu telah viral di media sosial sejak kemarin. Tak ayal, peristiwa tendang petasan berujung amukan warga itu mengundang berbagai reaksi dari warganet. Beberapa tak menganggap keliru masyarakat menyalakan petasan di jalan raya dalam momen Lebaran. Diharapkan tidak akan ada kejadian serupa terjadi demi menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang ibu hamil yang hendak melahirkan mendapatkan bantuan dari aparat kepolisian untuk mencapai tempat persalinan di tengah pemberlakuan sistem satu arah di jalur Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 2 April 2025. Maka dari itu peristiwa ini terjadi saat anggota Korbrimo Polri yang juga bertugas di sekitar Pasar Cisarua menerima laporan dari masyarakat mengenai seorang ibu yang membutuhkan pertolongan segera. Minibus yang dikendarai oleh keluarga pasien juga meminta pengawalan menuju fasilitas persalinan terdekat. Kendaraan membawa seorang ibu hendak melahirkan bayi terjebak sistem satu arah atau one way di Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi yang melihat kondisi itu mengawal kendaraan yang membawa ibu hamil tersebut keluar dari arus one way. Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama menyampaikan peristiwa itu terjadi pada Rabu 2 April 2025 sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Saat itu sang ibu hendak turun ke arah bawah atau arah Jakarta. Pada saat itu anggotanya langsung memberi pengawalan kepada ibu yang hendak melahirkan tersebut. Anggotanya mengantarkan ibu itu hingga ke lokasi persalinan. Pengawalan menerobos one way dilakukan karena sedang dalam kondisi darurat. Anggota saling berkoordinasi di titik-titik pengawalan. Tindakan cepat yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini mendapat apresiasi dari masyarakat, menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam situasi darurat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Minasar temukan 3 korban gempa di Myanmar. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen
setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama PSI dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya di mana tim Indonesia Search and Rescue juga berkoordinasi dengan Fire Brigade Myanmar untuk mencari korban gempa di Myanmar. Inasar berhasil mengevakuasi 3 jasad korban gempa pada Kamis 3 April 2025. Selain itu, proses evakuasi ketiga korban juga berangsur dramatis. Tim Alpha mengalami kesulitan dalam mengevakuasi korban ketiga. Posisi korban duduk dan juga tertimpa tiang penyangga bangunan. Tim Inasar berkoordinasi dengan Fire Brigade Myanmar untuk melakukan asesmen di lokasi gedung perumahan pegawai negeri sipil daerah Tukataidi, ward yang dicurigai masih ada korban pada Rabu 2 April 2025. Sebanyak 3 korban gempa Myanmar berhasil ditemukan tim Inasar dalam keadaan meninggal dunia di lantai 1 gedung dekat area kamar mandi. Tim Alpha yang diterjunkan melakukan pencarian awal dengan metode hailing atau memanggil korban dilanjutkan dengan menggunakan K9. Di lokasi tersebut ditemukan 2 titik dicurigai keberadaan korban, namun dapat dipastikan korban sudah meninggal dunia dikarenakan tidak ada respon dari korban dan sudah tercium bau menyengat. Komandan Regu Tim Alpha menambahkan dari 2 titik tersebut, tim putuskan membuat akses untuk memastikan keberadaan korban dengan memasukkan alat search cam. Tim Alpha berhasil memastikan posisi korban berada tidak jauh dari akses sehingga tim memperbesar akses untuk menjangkau korban dengan cara cutting, breaking, dan breaching. Dengan tingkat kesulitan dan kondisi yang berbeda-beda, tim Alpha mengalami kesulitan dalam mengevakuasi korban ketiga, dikarenakan posisi korban duduk dan tertimpa tiang penyangga bangunan atau kolom. Komponen medis Inasar juga memberikan penanganan luka kepada anggota Fire Brigade Myanmar yang mengalami luka laserisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim kemanusiaan dari Indonesia untuk penanganan bencana gempa M77 di Myanmar telah mendarat di Bandara Naypyidaw pada Selasa 1 April pukul 14.00 waktu setempat. Tim terdiri dari personel Indonesia Search and Rescue, anggota TNI, dan juga beberapa perwakilan lembaga. Setibanya di Myanmar, tim Insar langsung menuju lokasi Base of Operation yang terletak di wilayah Naypyidaw. Tim Indonesia segera bergabung dengan tim USAR dari negara lain dan berkoordinasi dengan tim USAR Singapura selaku koordinator wilayah sektor pencarian di Naypyidaw dan juga Mandalay. Tim Inasar yang dibagi menjadi tim Alpha dan Bravo dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses operasi USAR di wilayah yang telah ditentukan. Pada hari Rabu, tim Inasar berhasil mengevakuasi 3 korban jiwa dari runtuhan bangunan dalam kondisi meninggal dunia. Selain melaksanakan operasi SAR, tim Indonesia juga melakukan pelayanan medis kepada warga Myanmar. Tim Indonesia membuka pos kesehatan darurat di sekitar BOO tim Inasar. Selanjutnya, tim Indonesia akan melanjutkan pemetaan worksite yang diduga masih banyak korban jiwa yang terjebak di runtuhan melalui aplikasi ICMS serta melakukan evakuasi korban terdampak gempa M77. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang remaja meninggal dunia akibat pesta kembang api di Desa Pangorayan, Kecamatan Probo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Diketahui dalam kegiatan itu seorang korban yang masih berstatus pelajar SMA, inisial MRR, meninggal dunia pada Selasa dini hari kemarin. Korban sempat tak sadarkan diri usai mengalami luka di bagian kepala dan juga telinga. Pesta petasan dalam perayaan Idul Fitri di Dusun Langgar, Desa Pangorayan, Kecamatan Propo, Pamekasan berakhir tragis. Seorang penonton tewas setelah terkena petasan di kepala pada Senin malam. Warga yang panik segera membawa korban ke RSUD Smart, namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa itu terjadi saat warga setempat melaksanakan tradisi menyalakan kembang api menyambut Lebaran. Namun saat pelaksanaannya diketahui tiang penyangga untuk kembang api yang seharusnya mengarah ke atas rubuh, sehingga kembang api yang dalam posisi menyala ikut jatuh dan mengarah ke penonton, salah satunya ke korban. Dan akhirnya kembang api ini tidak ke atas tapi ke samping dan menyasar kepada penonton. Karena penonton terlalu dekat, akhirnya kena ledakan dari kembang api tersebut. Kapolsek Propo, AKP Sri Sugiarto, membenarkan adanya korban jiwa dalam tradisi menyalakan mercon dan kembang api ini. Polisi masih menyelidiki kasus ini mencari pihak yang bertanggung jawab. Agar peristiwa tidak terulang, Polres Pamekasan akan mengimbau dan melakukan pendekatan ke masyarakat setempat agar meniadakan tradisi semacam ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, nekat membobol warung kelontong saat ditinggal Lebaran oleh pemiliknya. 2 pelaku pencurian berhasil diamankan petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya berhasil membawa kabur uang tunai 2,4 juta rupiah dan ratusan bungkus rokok senilai 16 juta rupiah, di mana uang hasil kejahatannya dipakai untuk membeli narkoba.
Petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat pada malam tadi menggerebek sebuah indekos di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dari salah satu kamar kos, polisi berhasil meringkus MJ, seorang pelaku pencurian. Meski sempat bersih tegang, namun pelaku yang mencoba mengunci pintu akhirnya berhasil amankan tanpa perlawanan. MJ merupakan pelaku utama pembobolan sebuah warung kelontong di Jalan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Lebaran kemarin. Saat kejadian, korban dan istrinya tengah berlebaran ke rumah kerabat di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi dengan rekannya UJ yang menunggu di luar berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Rokoknya berapa? Rokoknya 428 bungkus. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450. Saat itu abang lagi kemana bang? Saya itu lagi ke rumah ibu. Pas hari Lebaran? Hari Lebaran. Memang ini ditutup berarti? Memang lagi tutup. Di gembok atau gimana? Di gembok. Kalau takbiran pulang. Penangkapan pelaku berhasil dilakukan setelah video rekaman aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Sebelum meringkus MJ, polisi juga telah meringkus UJ, rekan pelaku yang berperan sebagai pengendara motor. Ironisnya, uang hasil kejahatan digunakan kedua pelaku untuk membeli barang haram narkoba. Berawal dari viralnya di Instagram, kita langsung menjemput bola untuk memberitahukan kepada korban melaporkan diri ke Polsek Metro Tanah Abang. Setelah kita terima laporannya, kita cek TKP yang kebetulan di situ ada CCTV-nya. Dari hasil Instagram itu kita analisa dari CCTV. Dari situ kita dapat keterangan bahwa pelaku itu dapat kita kenali melalui keterangan-keterangan dari orang-orang setempat, sehingga kita lakukan pengejaran. Dari UJ ini kita mengamankannya, kebetulan kita geledah, dan sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan perbuatan itu ada padanya, kita amankan. Kemudian ada obat-obat keras juga jenis G, tramadol dan Maximer. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita amankan satu orang pelaku lagi berinisial MJ di kos-kosannya di Palmerah, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, sebuah mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di bawah jembatan Sungai Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu 2 April 2025. Kepolisian bahkan mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polsek Medan Tembung. Dua orang saksi warga Dusun 2 Desa Cinta Damai menemukan mayat tersebut saat hendak mencuci pakaian di tepi sungai. Mereka mencium aroma tidak sedap dan setelah mencari sumber bau, mereka melihat sesosok mayat mengapung dalam keadaan tersangkut di sebuah sampan nelayan. Saksi kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan mayat agar tidak hanyut terbawa arus. Warga mengikat jasad tersebut dengan tali dan menambatkannya di tepi sungai sebelum melaporkan kejadian itu kepada pemerintah Desa Cinta Damai dan Polsek Medan Tembung. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Inafis Polrestabes Medan tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi. Namun, tidak ditemukan identitas apapun pada jasad tersebut. Setelah proses identifikasi di lokasi, mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan otopsi. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kematian dan identitas korban. Kepolisian menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke pihak berwenang terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di berbagai negara. Di Timur Tengah, hewan unta biasanya difungsikan menjadi salah satu alat transportasi. Namun di Bali, aktivitas naik unta justru dikemas menjadi paket wisata yang menarik. Terletak di Pantai Kelan, Kuta Badung, Bali, aktivitas wisata naik unta sambil menyusuri sepanjang bibir pantai Kelan menuju Kedongan jadi buruan para wisatawan domestik pada libur Lebaran tahun ini. Seperti apa keseruannya? Berikut informasinya untuk Anda. Bali masih jadi surganya destinasi wisata di tanah air. Sejumlah aktivitas wisata unik dan menarik tidak henti-hentinya ditawarkan untuk menarik kunjungan wisatawan pada libur panjang Lebaran tahun ini. Jika ingin menikmati petualangan wisata yang berbeda, cobalah sensasi paket wisata naik unta.
dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Kelan hingga Kedongan Badung, Bali. Untuk bisa menikmati aktivitas wisata ini, wisatawan ditawarkan 2 paket, yaitu paket berkeliling naik unta selama 15 menit atau 30 menit, dengan harga mulai ratusan ribu rupiah per orangnya. Nantinya satu unta bisa ditunggangi oleh 1 hingga 2 orang wisatawan. Meski binatang unta merupakan hewan jinak, seorang pemandu atau pawang terlatih akan selalu mendampingi perjalanan wisatawan. Setelah semuanya siap, kini saatnya berkeliling menikmati Pantai Kelan. Hewan gurun pasir itu pun dengan leluasa akan mengantarkan Anda berkeliling, menyusuri pinggiran pesisir sepanjang kurang lebih 2 km. Dari atas punggung unta setinggi 1,5 hingga 2 meter, wisatawan dapat menikmati perpaduan hamparan pasir putih dan suasana Pantai Kelan yang tenang. Masalahnya ini new adventure-nya kami sih Pak, sekeluarga untuk pertama kali mau merasakan naik unta. Biasanya kan kalau naik unta identik harus ke Timur Tengah, tapi kan mumpung ini di Bali dan ada, ya kami coba untuk rekreasi ke sini. Ini first time-nya kami ke daerah ini. Artinya ini memang sengaja memilih wisata naik unta ini Bu ya? Sebelumnya udah pernah naik wisata semacam ini belum Bu? Wisata naik unta? Ini betul-betul paling pertama kali? First time kami. Ya, gimana tadi rasanya tadi Bu? Luar biasa. Menyenangkan, sedikit takut, panas mataharinya luar biasa. Selain ini Bu, tadi sempat takut tadi seperti apa ininya Bu? Terkait dengan ininya Bu, view-nya tadi, pantainya tadi. Tidak salah kalau Bali dibilang Pulau Dewata Pak, karena memang Pulau para Dewata, sangat indah, sangat bagus, mataharinya luar biasa, pantainya bersih, dan pemandangannya bisa lihat gunung, bisa lihat laut, dan pesawat juga satu kali, jadi rasanya rekreasi satu kaligus begitu loh Pak. Ya first time Pak sih, soalnya kirain tidak ada onta di Bali. Ternyata ada onta. Biasanya kan gajah, kalau gajah kan udah biasa kan. Ternyata ada onta, kita coba. Gimana Pak rasanya tadi Pak? Ya seru. Goyangan di atas ini punggung ontanya tuh gimana Pak? Mirip-mirip gajah lah. Cuman ini lebih ramping ontanya. Kalau ada kesempatan lagi berlibur ke Bali, akan mencoba kembali wisata ini atau seperti apa? Pasti. Cuman kejar sunset pasti. Ini kecepatan datangnya. Soalnya sunsetnya keren sekali. Kalau untuk musim season Idul Fitri ini, peningkatan jumlah kunjungan itu meningkat 50% terutama untuk market domestik. Sampai berapa Pak? Puluhan atau ratusan pengunjungnya Pak? Kalau per hari kami batasi karena kami juga bermain dengan hewan, tidak boleh terlalu banyak. Jadi untuk rata-rata pengunjung kami per hari pada saat high season itu kurang lebih antara di 60-70 orang. Kalau untuk libur lebaran ini berapa per harinya Pak? 60-70 orang Pak, kurang lebih seperti itu. Ya. Pak, ini kalau untuk pemesanan wisata ini udah dari berapa lama sebelumnya Pak? Berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya nih Pak? Untuk pemesanan ada tamu yang memang sudah mereka kurang lebih 10 sampai 1 minggu mereka sudah reservasi ke pihak kami. Itu biasanya yang paling banyak dicari waktunya untuk menikmati wisata ini kapan nih Pak? Biasanya untuk waktu yang terbaik yang biasanya mereka pilih agar tidak kepanasan itu antara pagi atau sore. Artinya sambil menikmati sunset sunrise itu Pak ya? Pihak pengelola mengungkapkan, awalnya aktivitas wisata yang ditawarkan adalah menunggang kuda atau menaiki unta. Namun respon wisatawan justru lebih tertarik menunggang unta, karena aktivitas wisata tersebut tergolong langka dan hanya bisa dijumpai di negara-negara tertentu. Jika ingin mendapati sensasi berbeda, pengunjung disarankan datang pada sore hari, agar bisa menikmati perpaduan pemandangan laut yang biru dengan keindahan sunset yang cantik. Dari Bali, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya, di mana Gunung Merapi di Sumatera Barat ini kembali mengalami erupsi pada Kamis pagi. Letusan ini sudah terjadi kelima kali, ini sejak awal April 2025. Dan terlihat kolom abu setinggi 1.500 meter teramati membumbung dari puncak. Saat ini Gunung Merapi berada dalam status level 2 atau waspada. Pada Kamis pagi 3 April 2025 sekitar pukul 7.12 menit waktu Indonesia Barat, gumpalan awan hitam terlihat dari Gunung Merapi yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Awan tersebut merupakan dampak dari letusan vulkanik yang terjadi di Gunung Merapi tersebut. Kolom letusan yang teramati mencapai ketinggian sekitar 1.500 meter di atas puncak gunung yang berada pada ketinggian 4.391 meter di atas permukiman laut. Letusan ini sudah kelima kali sejak awal April 2025. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi segera mengeluarkan peringatan terkait potensi bahaya dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Saat ini Gunung Merapi berada dalam status level 2 atau waspada. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi, VVMBG meminta masyarakat serta pendaki untuk tidak memasuki area dalam radius 3 km dari Kawah Verbeek, lokasi pusat erupsi. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya korban akibat bahaya material vulkanik yang dapat terlempar dari kawah atau potensi gas berbahaya yang bisa menyebar ke sekitar wilayah tersebut. Petugas VVMBG terus memantau kondisi vulkanik Gunung Merapi secara berkala untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Merapi diminta untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk serta peringatan yang diberikan oleh pihak berwenang guna menghindari dampak buruk dari aktivitas Gunung Merapi yang tidak terduga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perempuan berinisial RP mencoba menyelundupkan narkoba dan obat terlarang ke Lapas Sukabumi dengan cara menyembunyikannya di alat kelamin. Lapas kelas 2B Sukabumi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dan obat terlarang melalui penggeledahan rutin pada kunjungan Lebaran. Perempuan berinisial RP 21 tahun ditangkap oleh petugas Lembaga Permasyarakatan Sukabumi pada Rabu 2 April 2025 setelah kedapatan mencoba menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 10 gram serta obat terlarang ke dalam lapas. RP diketahui membawa barang haram tersebut dengan cara yang cukup nekat, yakni menyembunyikan narkoba di alat kelamin. Aksi penyelundupan ini juga terbongkar setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap RP dan pengunjung lainnya. Kepala Lapas kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono segera menerima laporan temuan tersebut dan memerintahkan dokumentasi serta koordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota. Barang bukti berupa satu paket sabu seberat 10 gram dan 15 butir obat terlarang, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap RP dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelundupan narkoba tersebut. Pihak lapas juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kewaspadaan dalam pengawasan dan penggeledahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, program razia rutin akan dilakukan setiap minggu diharapkan dapat mencegah berbagai modus penyelundupan dan pelanggaran lainnya di dalam lembaga permasyarakatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, kecelakaan yang melibatkan mobil pick-up dan 2 kendaraan lainnya di Tol Pandaan Balang. Penyebab utama kecelakaan masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang.
Kecelakaan terjadi pada Kamis pagi 3 April 2025 terjadi di Tol Pandaan Malang, kilometer 67.600 arah Surabaya. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil pick-up yang mengangkut sayur dan 2 kendaraan lainnya. Akibat kecelakaan tersebut, muatan sayur yang dibawa oleh mobil pick-up berserakan di jalan menghambat kelancaran arus lalu lintas. Pihak Jasa Marga segera turun tangan untuk menangani kejadian tersebut, membersihkan puing-puing sayur yang tercecer di jalan serta memastikan kondisi jalan kembali aman dan lancar. Arus lalu lintas yang sempat terhambat akibat kecelakaan itu akhirnya dapat kembali normal setelah proses pembersihan selesai dilakukan. Saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut dan masih dalam proses penyelidikan. Pihak berwenang akan terus menyelidiki kejadian ini untuk memastikan apa yang menjadi faktor penyebab kecelakaan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan pada Rabu 2 April 2025 dan diduga akibat remblong dan sopir yang kurang menguasai medan mobil tersebut terbalik di bahu jalan. Kecelakaan bermula saat mobil dalam perjalanan pulang dari Gunung Bromo setelah mengantar tamu dari Balang. Di tengah perjalanan rem mobil tidak berfungsi sehingga sopir mencoba mematikan laju kendaraan dengan rem tangan. Namun upaya tersebut gagal dan mobil terus melaju hingga akhirnya terbalik. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang sopir bernama Bebet dengan 5 penumpang di dalamnya. Beruntung seluruh penumpang termasuk sopir selamat tanpa mengalami luka serius. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi pengendara untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan, terutama di jalur yang memiliki medan berat seperti kawasan pegunungan. Delia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki hari keempat libur Lebaran 1446 Hijriah, antusiasme masyarakat dari berbagai daerah ini terus berdatangan ke Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Sejumlah mobil bak dan juga terbuka yang dipenuhi warga terlihat padati antrian di pintu masuk TMS Ragunan sebagai sarana transportasi mereka. Beginilah kondisi arus lalu lintas di pintu gerbang wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terjadi penumpukan kendaraan roda 4 akibat tingginya jumlah pengunjung yang hendak berlibur. Antusiasme warga untuk menikmati libur Lebaran begitu besar hingga menyebabkan kepadatan kendaraan di akses masuk Ragunan. Yang unik, sejumlah mobil bak terbuka yang tidak diperuntukkan untuk mengangkut penumpang dibuat senyaman mungkin sebagai sarana transportasi utama bagi keluarga yang hendak berwisata. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Joko dan Marudin. Mereka sengaja menggunakan mobil bak terbuka untuk membawa keluarga dan anak-anaknya ke Ragunan. Mereka datang dari luar Jakarta sejak pagi agar terhindar dari kemacetan serta memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati berbagai wahana dan atraksi di kebun binatang Ragunan. Ragunan mau taman wisata. Rame-rame berarti? Iya. Berapa mobil, Bang? Saya 2 mobil, di belakang ketinggalan teman saya macet. Dari daerah mana ini? Dari ke Bogor. Berarti niat pakai mobil bak nih rame-rame nih ya? Iya. Ini sampai jam berapa, Bang? Apanya? Sampai siang. Pak, ini dari mana nih, Pak? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Dari jam berapa berangkat? Jam 8. Ini berapa keluarga? Oh, 1 keluarga. Emang rencananya pakai mobil bak Ya. gitu? Baru pertama kali apa gimana, Pak? Betul. Suasananya gimana, Pak? Mau nyaman. Nyaman banget? Mantap. Mantap. Ini total berapa mobil nyampe di Ragunan? Ya, saya 1. 1 mobil, berarti 1 keluarga 1 mobil? Iya. Ini sampai jam berapa nih, Pak? Waduh, bagaimana anak ada bocah-bocah puas. Sampai betahnya aja ya? Iya. Itu suasana Ramadan bagi sebelumnya sama tahun ini gimana nih, Pak? Ada perbedaan? Lebih mantap ini. Ada unik-unik gitu ya, Pak? Nah, iya. Ini anak kecil berapa orang? Aduh, saya nggak ngitung nih. Ada 10? Enggak. Kurang dari itu ya? Enggak. Siap. Berarti dari Tangerang nih, Pak, pagi-pagi ke sini. Ya. Akibat lonjakan pengunjung, arus lalu lintas sekitar pintu masuk Ragunan mengalami kemacetan panjang. Kendaraan terus berdatangan membawa keluarga yang ingin menikmati liburan di lokasi wisata murah meriah ini. Meski kepadatan ini terjadi setiap musim liburan, pengelola tetap menghimbau pengunjung untuk mematuhi aturan keselamatan termasuk menggunakan kendaraan yang sesuai dengan perjalanan wisata. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Peci Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.